Pemirsa, Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rekonstruksi memperagakan 32 adegan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menghadirkan tersangka yang merupakan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saksi. Rekonstruksi digelar di 5 titik, yakni di pintu 5 kedatangan Terminal 3, ruang tunggu, tempat rapid test, area lift, dan eskalator. Total 32 adegan diperagakan oleh tersangka berinisial EFY dan pemeran pengganti korban berinisial LHI. Pelecehan seksual terjadi di 2 titik, yakni di area ruang tunggu dan sekitar eskalator. Sedangkan untuk pemerasan terjadi tidak hanya di ruang rapid test, tetapi juga di area ruang tunggu. Dan selengkapnya terkait rekonstruksi pemerasan dan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko. Selamat sore Pak Yuriko. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Yuriko, apa hasil rekonstruksi fakta-fakta baru yang ditemukan dalam rekonstruksi tadi? Ya, jadi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2020, kami tim penyidik Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta menyelenggarakan proses rekonstruksi terhadap perkara dugaan tindak pidana pelecehan, penipuan, dan juga disertai dengan pemerasan. Kegiatan kami laksanakan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, kami langsungkan selama kurang lebih 3 jam. Jadi selama 3 jam tersebut, kami melakukan rekonstruksi yang tujuan utamanya adalah 2 hal. Yang pertama untuk kelengkapan berkas perkara, yang kedua adalah untuk penyidik dapat menyamakan keterangan yang diberikan antara para saksi, korban, dan tersangka. Selama 3 jam diperagakan 32 adegan yang memang benar-benar menggambarkan secara utuh bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah sebuah benar-benar rangkaian tindak pidana yang bukan hanya melibatkan satu tempat, akan tetapi peristiwa ini juga berulang. Saya dapat jelaskan bahwa untuk yang penipuannya, jadi rangkaian kata bohong yang disampaikan tersangka kepada korban bahwa hasil rapid korban untuk yang pertama kali adalah reaktif, yang nyatanya adalah tidak reaktif, terjadi di tempat pengambilan rapid, tes corona secara rapid. Akan tetapi kemudian pemberian uang sejumlah 1.400.000 dari korban kepada tersangka melalui fasilitas atau e-banking terjadi di luar area pengambilan rapid test, yaitu di bagian Terminal 3, ada yang sebelum masa pandemi ini adalah tempat berkumpul para penumpang, yaitu di smell area atau tempat berkumpul demikian. Termasuk juga sangkaan dugaan tindak pidana terkait dengan pelecehan, bahwa pelecehan tersebut terjadi atau dilakukan dari tersangka kepada korban dengan memanfaatkan situasi korban yang mohon maaf berjenis kelamin wanita, perempuan, dan keterdesakan korban akan waktu sebagai syarat penerbangan, yaitu sehingga kemudian menyetujui apapun yang diomongkan oleh tersangka. Pelecehan tersebut bukan hanya terjadi di satu tempat, yaitu di 2 tempat, yaitu sesaat setelah korban memberikan uang sejumlah 1.400.000 melalui dan e-banking di Smile Area tadi, bahkan terjadi satu kali lagi pada saat korban akan melakukan menuju ke check-in counter. Artinya sebelum tersangka dan korban berpisah masih sempat tersangka melakukan sentuhan yang tidak diperlukan dan tidak diperbolehkan kepada korban yang untuk menjadi rumusan sangkaan pasal pelecehan. Demikian, Mbak. Baik, pelecehan terjadi di 2 kali di 2 tempat berbeda. Apakah ini sudah sesuai dengan keterangan korban maupun juga bukti rekaman CCTV? Ya, kesesuaian itu kami dapatkan dan lebih kami yakini melalui proses rekonstruksi ini. Oh iya Mbak, dapat saya sampaikan bahwa dalam proses rekonstruksi ini kami hadirkan beberapa saksi yang merupakan rekan kerja dari tersangka dan juga kami hadirkan tersangka. Akan tetapi korban tidak kami hadirkan. Kenapa? Kami sudah berkonfirmasi dengan Komnas Perempuan dan beberapa praktisi perempuan dan anak. Dan di samping juga penyidik ingin menunjukkan profesionalitas dalam penanganan perkara ini bahwa korban
secara resminya mendapatkan asesmen dari petugas P2 TP2 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang menggambarkan Baik, bahwa korban adalah dalam keadaan trauma. Artinya apa? Kami tidak ingin memunculkan yang namanya reviktimisasi. baik, Korban kemudian menjadi korban lagi dengan harus hadir di proses rekonstruksi, baik, terutama baik. dengan bertemu dengan tersangka. Baik, kita Demikian, Mbak. tunggu nanti kelanjutannya seperti apa proses hukumnya. Terima kasih Kompol Alexander Yuriko sudah bergabung bersama kami.